kelebihan atau potensi yang boleh jadi Tuhan titipkan yang butuh untuk dimaksimalkan. Nah, cracking selanjutnya adalah akhirnya Sherly berangkat setelah selesai S1, berangkat S2, Bill, terus pas pulang itu cracking Sherly yang Sherly pikir mengubah banyak hal sampai sekarang. Kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu 2019. Itu kehilangan bukan teman ya, tapi kayak disalahpahami, pulang dari dulu kan Sherly di Australia S2-nya. Ketika pulang dari sana tentu punya ekspektasi tertentu ketika pulang. Dan Sherly nggak pernah kepikiran untuk memulai sosial media Sherly sebagai platform berbagi opini yang ya otomatis itu menjadi wajah kita kan. Yes. Kalau dulu Sherly paling nggak mau menyampaikan opini, apalagi sospol di sosial media. Bukan orang yang enggan untuk diskusi, Bill, tapi kalau diskusi kayak gini aja deh. Yes. Kalau salah paham, Sherly langsung bisa klarifikasi. Kalau Bilal nih misalnya, emang gitu ya, Sher? Ya enggak gitu, Sherly langsung bisa klarifikasi. Tapi keluar dari ruangan, ya udah kita temenan. Kan dari kita gontok-gontokannya di dalam ruangan. Yeah. Kalau di sosial media kan gak gitu, Bill. Ketika kita udah share something, ya kadang-kadang orang langsung punya pandangan tersendiri tanpa mau mengklarifikasi atau tanpa kita sempat mengklarifikasi, atau part tertentu dipotong dan disebarluaskan misalnya. Jadi itu tuh jadi ruangan yang bias banget. Dan Sherly memulainya di 2019. Di situ mulai ya ada yang suka, ada yang tidak suka, pro kontra. Kalau orang jauh itu salah paham nggak apa-apa, Bill. Maksudnya ya udah, mungkin mereka juga nggak kenal-kenal banget kan dengan Sherly. Tapi kalau orang dekat yang salah paham, that's something. Itu sesuatu bagi Sherly. Jadi ibaratnya ya kalau disalahpahami dengan orang yang mungkin nggak kenal sama Sherly, nggak punya nomor WA lah misalnya, ya nggak apa-apa. Ya Sherly nggak bisa ngontrol pikiran orang kan gitu. Tapi kalau orang dekat, berteman udah lebih dari 7 tahun, 10 tahun, salah paham dan tidak mengklarifikasi itu secara fair, itu masalah bagi Sherly. Jangan-jangan Sherly yang salah. Maksudnya Sherly mulai mempertanyakan kan, ini nih layak nggak ya diperjuangkan? Sampai akhirnya ada satu perkataan dari Buya Hamka yang Sherly senang banget. Sampai sekarang Sherly masih pegang, dan kalau memang pas momennya Sherly akan menyampaikan perkataan itu sebagai penguat Sherly atau penguat kawan-kawan yang bertanya pendapat dari Sherly. Kurang lebih begini kata Buya Hamka, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut disalahpahami, karena orang yang gak pernah gagal, orang yang gak pernah disalahpahami oleh orang, itu tanda mereka gak pernah berjuang dalam hidup. Jadi dari situ akhirnya Sherly, I am on the right track. Selama yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang benar, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari logikanya bisa dipertanggungjawabkan, dari datanya bisa dipertanggungjawabkan, maka go fight for it. Hanya butuh waktu atas sesuatu yang kita ulang-ulang kan, repetisi. Hanya butuh waktu dan momentum, itu pada akhirnya diterima oleh banyak orang. Hanya butuh one click moment untuk itu akhirnya benar juga ya. Karena toh benar itu gak perlu dijelaskan benar, dia akan menunjukkan dirinya di waktu dan kondisi yang tepat bahwa benar itu adalah benar. Jadi dari situ, dari penjelasan Buya Hamka itu akhirnya